Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya Dedi dan kali ini saya mencoba untuk sedikit mengulas tentang konsep dan panduan penulisan pada mata kuliah karya ilmiah. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di FEB di Universitas Terbuka dan ini mata kuliah disebut sebagai karya atau karya ilmiah, gitu ya. Kita mulai. Sebenarnya kita perlu tahu dulu apa yang disebut dengan mata kuliah karya ilmiah. Karena mata kuliah ini beda dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dibebankan pada semester tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan diambil, tapi hanya pada semester tertentu saja mata kuliah ini bisa diambil. Mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah yang lain, di mana kalau mata kuliah yang lain ada ujian tengah semester, akhir semester, dan ada perkuliahan tutorial gitu ya per minggunya dan ada tugasnya. Tapi kalau misalnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menghasilkan sebuah karya ilmiah. Jadi sebuah artikel yang nanti harus dikumpulkan di pertemuan terakhir. Dan pada mata kuliah ini tidak ada beban SKS-nya, jadi tidak ada pembebanan SKS beda dengan mata kuliah yang lainnya, ada yang 3 SKS dan seterusnya. Tapi kalau mata kuliah ini tidak ada beban SKS, tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan ada batas minimum kelulusannya adalah 75 poin dan status pada mata kuliah ini lulusnya adalah lulus dan tidak lulus. Jadi tidak ada mata kuliah ini tidak ada nilainya, tidak ada A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib tapi tidak ada beban SKS-nya, jadi tidak tertuang dalam transkrip. Lalu juga mata kuliah ada batas kelulusannya dan batas kelulusannya ini nanti akan membuat status kelulusannya menjadi lulus atau tidak lulus. Jadi hanya lulus dan tidak lulus, gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah karya ilmiah, bagaimana definisinya dan penyebutannya dan seterusnya. Lalu berikutnya apa aja yang jadi batasan atau ukuran penilaian mata kuliah dari karya ilmiah ini? Pertama, dalam mata kuliah ini ada tutorial webinar atau web dan jumlahnya ada 4 web dan setiap web itu mahasiswa harus ikut. Jadi di web 1 nanti akan dijelaskan tentang bagaimana pemilihan judul, ketentuan dari mata kuliah ini dan seterusnya. Begitu juga dengan 2 dan 3 dan juga 4. Jadi akan ada tutorial dari dosen nanti akan menyampaikan bagaimana pembuatan dari karya ilmiah yang harus disampaikan nanti di tugas keempat. Lalu kedua adalah mata kuliah ini ada tugas 1 sampai dengan tugas 4 di mana tugas 1 harus dibuat sampai dengan berurutan sampai dengan tugas 4 dan pada tugas 4 di akhir mata kuliah ini sudah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Terbuka. Jadinya sekali lagi tugasnya akan ada tugas 1 misalnya mencari judul dan artikel, lalu tugas 2 membuat rancangan, lalu dan seterusnya gitu ya. Dan ini semua harus dibuat dan di-upload di setiap waktu yang ditentukan. Lalu berikutnya pada tugas 4 itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dicukupi, yaitu ketentuan minimal batas halaman, lalu minimal referensi yang digunakan, jumlah dan tahunnya, lalu juga berapa maksimal persentase plagiarisme yang ditentukan. Dan ini sekali lagi hanya berlaku di tugas 4. Tugas 1, 2, 3 walaupun tidak ada batasan plagiarisme tapi harus berurutan dan ya ini kan berkesinambungan gitu. Jadi silakan diikuti tutorial webinarnya sehingga nanti akhirnya bisa tahu apa yang diminta oleh kampus. Syukur-syukur nanti ada grup WhatsApp-nya sehingga akhirnya bisa komunikasi dengan lebih intens. Lalu juga mengerjakan tugas 1 sampai dengan 4, tentunya di tugas 4 juga tadi saya bilang harus memenuhi kebutuhan minimal yang ditentukan oleh kampus. Lalu berikutnya, begitu kita sudah tahu ukuran-ukurannya, bagaimana sih standarnya? Karena tadi kan di bagian awal saya sudah menjelaskan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menghasilkan sebuah karya, gitu ya. Jadi sebuah tulisan. Bagaimana standar penulisan yang ditentukan oleh kampus? Pertama, kita ngomongin dulu tentang ketentuan formatnya, bentuk fisiknya. Yang pertama, artikel harus dibuat dalam ukuran kertas A4 dengan margin di setiap sisinya adalah 2,5 cm. Jadi dibuat dulu
Microsoft Word-nya, lalu ukuran kertasnya, lalu dengan marginnya 2,5 cm di setiap sisi, lalu jumlah halamannya ini berkisar antara 5 sampai dengan 10. Jadi nggak terlalu banyak juga. Jadi tenang aja, insya Allah dengan waktu yang diberikan kampus ini sudah mencukupi. Lalu berikutnya jenis huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan besar hurufnya 12, lalu spasinya 1,5, lalu baris pertama di setiap awal alinea adalah masuk 1 cm dan juga penulisannya dibuat rata kiri dan kanan. Jadi sekali lagi ini ada ketentuan bentuknya. Jadi ini harus diatur dulu di awal gitu ya, sehingga akhirnya nanti akan lebih mudah untuk nanti proses pengetikannya. Lalu berikutnya adalah ketentuan lainnya. Yang pertama, penggunaan referensi adalah 10 buah, di mana 5 diantaranya harus dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi bisa ada kemungkinan 5 buku dan 5 jurnal, tapi itu batas minimum. Semakin banyak, semakin bagus. Akan tetapi, buku dan jurnal yang dipakai adalah buku dan jurnal yang terbit paling tua 10 tahun terakhir dari artikel ini di submit. Akan lebih bagus kalau misalnya 5 tahun terakhir, karena akan ada teori baru mungkin yang bisa dipakai gitu. Jadi update-nya lebih terasa gitu dibandingkan yang 10 tahun. Tapi sekali lagi kampus masih memperbolehkan 10 tahun terakhir sesuai dengan panduan. Lalu berikutnya ketentuan dari angka plagiarisme atau kemiripan tulisan kita dengan tulisan orang lain gitu ya. Dan ini diharuskan tercukupi pada materi pertemuan keempat yang disubmit ke kampus adalah batasannya 30% maksimal. Jadi kalau misalnya 31 tidak diperbolehkan, 35 tidak diperbolehkan, berarti kurang dari 30, 24, 25 seperti itu. Dan ini nanti dibuktikan dalam cek Turnitin. Jadi nanti kampus akan menyediakan fasilitas cek Turnitin. Jadi di pertemuan keempat, jadi mahasiswa begitu submit gitu ya, nanti secara otomatis kampus akan mengecek tulisan dari mahasiswa. Apabila nanti lewat dari batasan 30, misalnya 32, maka akan tertolak dan diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan 2 kali lagi. Jadi maksimum adalah 3 kali pengecekan. Dan ini sekali lagi harus di bawah dari 30%. Ini adalah ketentuan dari kampus mengenai bagaimana bentuk dan ketentuan-ketentuan lainnya yang penting gitu ya. Lalu berikutnya bagaimana outline-nya. Apa aja yang harus ada dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, kita lihat dulu bagian judul. Pada bagian judul, ini tertulis di bagian atas ya, di lembar pertama yang paling awal itu adalah judul artikel. Judul artikel itu dibuat dalam besar huruf 14, sama Times New Roman, dicetak tebal dan di center. Jadi di rata tengah gitu ya. Lalu berikutnya di bawah judul adalah nama penulis, silakan tulis namanya, lalu program studinya apa, Fakultas Manajemen gitu ya, lalu Fakultas Universitas Terbuka gitu, lalu besar huruf sama 14, lalu di bawahnya adalah alamat email dengan format yang seperti yang tertulis gitu ya. NIM penulis @ikampus.ut.ac.id. Jadi kalau misalnya NIM-nya adalah 12345, berarti ditulis alamat emailnya 12345@ikampus.ut.ac.id. Gitu ya. Ini adalah bagian awalnya, bagian judul, bagian awal sekali. Lalu berikutnya setelah bagian judul ada bagian abstrak atau abstraksi. Di sini dibuat dengan 2 format, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau untuk yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya rinciannya sebagai berikut. Ini adalah sebuah rangkuman sederhana aja dari tulisannya. Jadi saya hanya beberapa alinea aja, jadi nggak begitu banyak gitu ya. Lalu jumlah katanya sekitar 15 sampai 200 kata. Size-nya itu 12, sama masih Times New Roman, jadi dari ujung sampai akhir itu, dari awal sampai akhir itu sama, Times New Roman, dan spasinya 1 gitu ya. Lalu di bawah dari abstraksi, setelah terbuat gitu ya, bahasa Inggris dan bahasa Inggris, di bawahnya ada kata kunci gitu. Jadi kata kunci atau keyword gitu ya. Sebutkan 3 kata yang paling penting dari judul yang kita angkat gitu ya. Bisa dicantumkan 3 atau sampai dengan 5 kata kunci, dan ini dibuat berurutan alfabetikal, jadinya misalnya A-nya dulu, lalu B, dan seterusnya. Ini adalah abstraksi. Jadi abstraksi sekali lagi adalah sebuah rangkuman sederhana dari tulisan, dibuat 2 macam, satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris.
tidak terlalu banyak antara 150 dengan 200 kata gitu ya. Lalu berikutnya setelah kita membuat abstrak, kita baru ngomongin tentang bagaimana bagian isinya. Bagian isi terbagi dari 5. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang kenapa judul artikel ini dibuat, kenapa milih artikel ini gitu ya. Lalu berikutnya metode, berisi teori yang diambil dari buku yang tadi saya sebutkan, ada 5 minimal buku dan 5 minimal jurnal ilmiah gitu ya, dengan ketentuan tahun yang tadi disebutkan. Lalu bagian ketiga adalah bagian hasil pembahasan. Di sini baru dijelaskan bagaimana jalannya atau bagaimana prosedur itu dari sebuah pekerjaan yang dianggap sebagai judul gitu loh. Dan untuk lebih jelasnya, lebih gampangnya, gunakanlah konsep penulisan 5W1H. Jadi tidak ada yang terlewat gitu ya. Lalu berikutnya di bagian isi yang keempat adalah kesimpulan. Jadi ini kesimpulan hanya beberapa poin aja, dibuat 1, 2, 3 gitu ya, dan ini berhubungan dengan materi yang disampaikan. Lalu berikutnya adalah daftar pustaka, berarti ini membahas masalah buku apa aja yang dipakai, lalu jurnal apa aja yang dipakai, dan cantumkan hanya buku dan jurnal pada bagian daftar pustaka ya. Hanya buku dan jurnal yang kebetulan diambil teorinya di bagian isi, di bagian awal, di bagian metode. Jadi di bagian metode misalnya diambil dari bukunya X gitu ya, atau dari jurnalnya Y, berarti di daftar pustaka juga harus cantumkan. Yang tertulis di daftar pustaka harus ada di metode. Di bagian metode tertulis berarti daftar pustaka juga tertulis. Jangan dibikin seperti di daftar pustakanya ada tapi di metodenya nggak ada gitu. Jadi jangan sampai nanti nggak matching. Ini akan nanti berbahaya gitu ya. Dan sekali lagi, ini bisa dibuat dalam 5-10 halaman, jadi tidak terlalu merepotkan gitu. Yang penting dalam masalah ini adalah bagaimana komunikasi bisa terbangun antara mahasiswa dengan dosen tutornya gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Ikuti semua tutorial webinarnya, lalu kalau ada forum diskusi di grup WhatsApp silakan diikuti, aktiflah di situ. Karena sekali lagi ini adalah hal yang masih bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Saya pernah mengasuh satu kelas mata kuliah karir itu sebelum pertemuan tutorial ketiga dimulai gitu ya, itu udah selesai, ada yang sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sangat sulit gitu ya. Sulit mungkin, tapi tidak berarti nggak mungkin selesai. Masih bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya berakhir. Nah, berikutnya yang kita bahas hari ini adalah bagian beberapa hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama, walaupun di bagian 4, tugas 4, tadi saya sampaikan bahwa kampus menyediakan fasilitas cek Turnitin secara gratis gitu ya, tapi itu ada maksimumnya 3 kali pengecekan. Yang saya khawatirkan di pengecekan ketiga yang terakhir itu batasnya masih terlalu tinggi, lewat dari 30. Nah, kalau lewat dari 30 berarti saya khawatir nanti mahasiswa dinyatakan gagal. Jadi saran saya sebelum tugas 4 selesai, tugas 4 di-submit gitu ya, misalnya baru tugas 3 selesai gitu ya, atau dinyatakan sudah mencukupi oleh dosen tutor, sebaiknya mahasiswa melakukan cek Turnitin secara mandiri. Silakan cari di marketplace atau minta bantuan dari teman yang lain untuk mengecek Turnitin gitu ya. Kalau misalnya sudah oke, misalnya sudah 25 atau mungkin 15, baru silakan submit tugas 4. Dengan cara seperti ini kita mahasiswa bisa jadi yakin bahwa tugasnya tidak tertolak gitu loh. Walaupun sekali lagi kampus menyediakan fasilitasnya, tapi sebanyak 3 kali. Jadi saya rasa biar lebih nyaman, lebih aman, cek sendiri. Kita bisa cari yang murah kok, gitu ya. Lalu berikutnya pastikan tugas 3 sesuai dengan penulisan sudah tercukupi. Jadi pastikan dulu tugas 3 semua persyaratan sudah oke gitu. Kalau sudah oke berarti kan tinggal submit 4, tapi sebelum submit 4 saya bilang tadi cek dulu Turnitinnya. Dan tolong diingat batasan dari plagiarisme atau tingkat kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain itu maksimal 30%. Gitu. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi nggak boleh 31, nggak boleh.
harus di bawah dari 30. Lalu berikutnya kumpulkan tugas sesuai dengan deadline-nya. Tugas 1 kapan dikumpulkan, ya kumpulin. Tugas 2 kapan harus dikumpulkan, sesuai dengan waktunya ya dikumpulin. Jangan lupa juga ikutin tutorial webinar karena absensinya juga mempengaruhi, gitu ya. Dan berikutnya yang saya ingin sampaikan di sini, kampus tidak mengharuskan tugas karya ilmiah ini dalam bentuk statistik, hitungan statistik, SPSS atau SEM atau apa gitu ya. Jadi cukup yang sederhana gitu ya, deskriptif aja diperbolehkan, satu variabel diperbolehkan, misalnya menjelaskan bagaimana prosedur pemasaran pada perusahaan ABC gitu, dan misalnya prosedur pelatihan karyawan pada PT XYZ gitu. Jadi sebaiknya akan lebih bagus kalau misalnya buat saya dari sudut pandang saya, karena ini akan lebih memudahkan buat mahasiswa gitu ya, nggak usah berpikir yang terlalu canggih, yang terlalu ribet gitu ya. Jadi hanya satu variabel dijelaskan, dan kalau bisa sampaikan sesuatu hal yang kebetulan berhubungan dengan kehidupan keseharian. Misalnya di kantor itu menjelaskan tentang pekerjaannya, misalnya menghitung absensi karyawan, ya silakan menjelaskan tentang disiplin kerja karyawan, atau mungkin prosedur promosi jabatan dan seterusnya, kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan apa dan bagaimana dari mata kuliah karya ilmiah. Kesimpulan, sederhananya mata kuliah karya ilmiah di Universitas Terbuka adalah sebuah mata kuliah yang harus dilakukan, harus dijalanin dan sampai lulus. Tidak ada setengah hati gitu ya, begitu diambil harus lulus gitu. Dan mata kuliah tidak ada SKS-nya. Jadi mata kuliah ini tidak ada ABCD-nya, hanya dinyatakan lulus dan tidak lulus. Kelulusannya standarnya adalah 75 poin, dan 75 poin ini diambil dari beberapa kriteria yang tadi saya bilang. Beberapa di antaranya adalah absensi dari tutorial webinarnya, lalu tugas 1, 2, 3, 4-nya, lalu yang terakhir di tugas 4 yang paling penting adalah tercukupinya beberapa standar yang ditentukan oleh kampus seperti batasan plagiarisme 30% dan seterusnya. Seperti itu. Silahkan diulang lagi videonya kalau ada yang belum paham. Silahkan disampaikan pada kolom komentar, siapa tahu kita bisa sedikit berdiskusi atau mungkin pertanyaan bisa saya jawab sehingga akhirnya nanti bisa lebih jelas lagi tentang apa dan bagaimana, apa juga yang harus dipersiapkan dalam mata kuliah karya ilmiah. Begitu aja dari saya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit ketenangan bagi Anda yang akan mengambil mata kuliah karya ilmiah atau sedang mengambil mata kuliah karya ilmiah. Karya ilmiah sekali lagi bukan sebuah mata kuliah yang super susah gitu loh, karena sebenarnya kampus juga sudah membuat batasan, membuat ukuran gitu ya, yang tidak terlalu muluk gitu, tidak terlalu sulit gitu. Jadi yang penting mau dikerjakan aja, dan insya Allah dengan batasan waktu yang diberikan itu sudah cukup. Saya rasa begitu dari saya. Terima kasih atas kunjungannya kali ini. Saya pamit. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.